Pagi hari ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul The Victory of Love. Kita mau bicara tentang kemenangan daripada kasih Tuhan yang diberikan dalam kehidupan setiap kita. Kuncinya ada pada kasih Tuhan. Sebab itu pujian penyembahan kita dari yang pertama sampai yang kedua, penyembahan sebelum mendengar firman, semuanya bicara tentang kasih Tuhan yang dipenuhkan, diberikan dalam hidup kita. Karena ternyata kunci rahasia kemenangan kita adalah kasih Tuhan yang besar itu yang diberikan dalam hidup kita. Mari ketika bicara tentang kemenangan daripada kasih, kita baca ayat ini, Roma pasal 8. Kita akan baca mulai ayat 31 sampai dengan ayat 37, saudara ya. Dan seperti biasa kita akan baca ayat ini secara berganti-gantian. Saya membaca ayat 31 begitu ya, Anda 32, nanti 37-nya sama-sama. Saya baca 31, begini kata firman Allah. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32 teruskan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? 34 terus. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? 36, terus. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, mari sama-sama kita baca dengan keras. Yang di rumah, Bapak Ibu Saudara baca dengan keras, ucapkan, suarakan firman Allah ayat 37, 2 dan 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi saya ingin sampaikan yang kita mau bahas, yang kita mau bicara perenungan dalam firman Allah pagi ini. Kita bicara tentang the victory of love. Kita bicara tentang yang namanya kemenangan daripada kasih itu. Ya. Kemarin saya sempat katakan sama saudara bahwa satu hal yang kita tidak boleh lupa sebagai orang Kristen adalah Yesus mengasihi kita. Anda tentu masih ingat, kita kemarin masih membahas ayat yang sama kan? Masih Roma pasal yang ke-8 tadi. Kemarin kita bahas ayat 31 sampai 35, sekarang saya tambah 36, 37 sama saudara. Tapi bagian awal dalam perenungan firman, sebelum saya bicara lebih dalam, ya, kupas ini pengajaran firman sama saudara. Poin pertama di awal saya ingin lepaskan dulu statement ini sama saudara. Bahwa satu hal saudara ya, yang kita tidak boleh lupa sebagai orang Kristen itu adalah Yesus itu mengasihi kita. Yang lain Anda mungkin bisa lupa atau boleh lupa. Tapi satu hal ini dalam kekristenan kita nggak boleh lupa. Apa kita nggak boleh lupa? Bahwa Allah itu, Yesus itu mengasihi kita. Karena kasih Tuhan inilah rupanya menjadi sumber kekuatan daripada kemenangan kita. Tahukah saudara bahwa kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita itu ternyata tidak pernah ditentukan oleh besarnya masalah yang kita hadapi atau kecilnya masalah yang kita hadapi. Saya boleh ulang, perhatikan baik-baik statement ini. Ya, tahukah saudara bahwa ternyata kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita itu tidak pernah ditentukan oleh besarnya masalah kita atau kecilnya masalah yang kita hadapi.
Bahwa ternyata kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita itu semuanya ditentukan oleh besarnya kasih Allah diberikan dalam kehidupan kita. Dan tidak usah khawatir, percayalah begini, kasih Tuhan yang diberikan kepada masing-masing kita. Percayalah begini, kasih Tuhan yang diberikan kepada kita itu adalah sangat besar. Jadi ingat baik-baik saudara ya, ternyata yang menentukan kemenangan kita itu bukan besarnya masalah atau kecilnya masalah yang kita hadapi. Kemenangan kita bukan pada masalahnya itu. Kemenangan kita itu pada besarnya kasih Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Sesungguhnya Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Ayat ini keseringan kita baca. Keseringan barangkali kita dengar, bahkan tema-tema khotbah dari ayat yang barusan kita baca sering dikhotbahkan, sering kita dengar. Tapi saya pikir pagi ini ya, tidak ada salahnya kan kita baca ulang kembali, tidak ada salahnya kita renungkan kembali tentang kemenangan daripada kasih Tuhan itu. Ya, mungkin saya ingin cerita sedikit sebelum saya lanjutkan dari pembacaan ayat yang ada. Saya terangkan sama saudara. Saya ajak saudara lihat dulu latar belakang daripada Paulus menuliskan suratan Roma ini ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Roma. Kalau Anda pernah membaca yang namanya sejarah gereja gitu yang ada di kota Roma. Surat Roma ini ternyata dituliskan sama Rasul Paulus pada jemaat di Roma. Itu ketika jemaat di kota Roma menghadapi yang namanya aniaya. Menghadapi namanya tekanan yang begitu luar biasa. Mara bahayanya besar. Aniayanya menakutkan dan mengerikan. Itulah kurang lebih latar belakang dari sang Rasul Paulus merasa perlu terdorong menuliskan suratannya ini, dituliskan diberikan kepada jemaat di Roma. Sebab jemaat di Roma sedang mengalami aniaya besar yang sangat mengerikan. Kalau Anda pernah baca dalam sejarah gereja, mengerikannya begini. Pada waktu itu Roma, kerajaan Roma itu dipimpin oleh seorang kaisar yang suka disebut dalam sejarah gereja. Kaisar seorang yang psikopat. Ada yang mengatakan kaisar ini setengah gila gitu ya. Kejam, sadis. Kaisar Nero namanya. Kaisar sangat terkenal. Saya suka bilang sama saudara, orang kalau punya anak, lahir anak di tengah-tengah keluarganya, jarang bahkan mungkin hampir tidak pernah seorang anak yang lahir di tengah-tengah keluarga dikasih nama Nero. Padahal nama Nero itu nama yang bagus. Nama Nero itu nama yang sangat terkenal, seorang kaisar. Tapi terkenalnya bukan kebajikannya. Terkenalnya bukan kebaikannya. Terkenal kekejamannya, kesadisannya. Pembunuh ini orang. Bayangkan kakak kandungnya pun dia bunuh. Jadi ketika dia lihat ayahnya sudah tua sebagai kaisar, kakaknya itu potensi menjadi kaisar menggantikan ayahnya. Si Nero gak rela kakaknya jadi kaisar. Dia bunuh kakaknya, diracun. Jadi air minum bareng sama dia ada pada depan satu meja. Itu minumannya dia, itu dikasih racun minuman kakaknya. Kakaknya kejang-kejang saudara ya, sekarat mau mati. Si Nero sebagai adik tertawa terbahak-bahak sambil minum arak. Ya, sampai kakaknya mati kena racunnya. Bahkan setelah kakaknya mati dia lihat ibundanya, mamanya sendiri, ibu yang mengandung dia, ibu yang melahirkan Nero ini saudara ya. Dia lihat ibunya punya ambisi, ambil kekuasaan ayahnya, dibunuh juga ibu kandungnya. Kejam enggak? Psikopat ini orang saudara ya. Jadi dia setting dengan anak buahnya yang dia kuasai, dia ajak ibunya berlayar dengan kapal. Dengan setting apa? Ditenggelamkan, dibikin celaka itu kapal. Dia siap menyelamatkan diri. Tapi gagal. Ibunya selamat dari kecelakaan kapal. Tapi tetap dibunuh. Ditikam itu perut ibunya sama pisau. Mana ada anak itu tikam tusuk ibunya dibunuh. Nero buat itu. Ini tukang bunuh kok, psikopat. Ibunya pun dia bunuh. Anda bisa bayangkan ya. Jadi semua orang, bukan cuma ibunya, bukan cuma kakaknya. Itu adik-adiknya, semua familinya, keluarganya.
Kalau dia lihat punya ambisi jadi kaisar, semuanya dibunuh. Keluarganya coba-coba ambil rebut kekuasaannya, dihabisi semua. Kalau keluarganya, kakaknya, ibunya saja dibunuh. Apalagi perlakuannya sama orang lain. Makanya orang Kristen di Roma pada waktu kaisarnya Nero, kasihan, hadapi aniaya, mara bahaya yang sangat-sangat besar dan sangat mengerikan, saudara. Kalau Anda pernah nonton sebuah film kuno yang judulnya adalah Quo Vadis. Ya, ini film tahun 50-an. Ini film kolosal, saudara ya. Menceritakan kekejaman sang kaisar Nero. Itu orang-orang Kristen itu jadi tontonan, saudara ya. Diadu sama banteng, Anda lihat screen itu diadu sama singa. Bahkan paling mengerikan, saudara ya. Itu orang Kristen ditaruh di macam stadion. Itu orang Roma tepuk tangan lihat. Itu orang Kristen lagi berdoa, saudara, anak-anak Tuhan. Itu singa puluhan, lebih dari 10 kalau Anda lihat filmnya. Itu mungkin singa ada 20-an atau lebih dari 10. Itu dilepaskan dari kandangnya, masuk di tengah-tengah arena. Itu orang Kristen berdoa dimakan satu persatu. Singa kelaparan, makan manusia. Siapa manusia itu? Orang-orang Kristen. Kejam enggak? Mengerikan. Kalau kita lihat akan bergidik bulu roma kita. Mengerikan, ada orang dimakan sama singa. Tetapi Nero sang kaisar tepuk tangan, sorak-sorak sambil tertawa puas, termasuk orang-orang Roma yang kejam. Bukan cuma itu, yang paling mengerikan itu di tengah-tengah malam dia bangun kota, halaman istana itu dihiasi dengan orang Kristen yang dibakar hidup-hidup. Orang Kristen kayak disalib, diikat di tiang kayu, dibakar di hidup-hidup. Bahkan dijadikan penerangan-penerangan jalan raya. Itu Nero. Saya sengaja cerita sejarah gereja latar belakang jemaat di kota Roma. Menghadapi aniaya, menghadapi ujian, menghadapi bahaya yang sangat genting dan bahaya sangat besar. Tetapi luar biasa, suratannya Paulus kepada jemaat di Roma itu sangat powerful. Ada lihat Roma 8 ayat 35. Boleh sama-sama kita baca ayat ini. Ini Paulus tuliskan nasihatnya kepada jemaat di Roma yang sedang teraniaya dalam kesesakan. Apa kata firman Allah kepada jemaat di Roma? Dikatakan begini, sama-sama kita baca. 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Terus penindasan terus, atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saya tuntun saudara ya, perhatikan ayat ini. Saya tahu ayat ini sering dibaca, sering diperdengarkan dalam khotbah. Tidak ada salahnya kita pelajari lagi. Perhatikan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ingat, yang kita bahas pagi ini dalam perenungan pengajaran firman adalah tentang kemenangan daripada kasih Kristus. Titik kemenangan kita, sumber kemenangan kita karena kasihnya yang besar itu diberikan kepada kita. Tetapi ayat ini berkata begini, ditujukan kepada jemaat di Roma. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Atau kalimat yang lain berkata begini, apa sih yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Coba Anda renungkan. Siapakah atau apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, kata firman Allah? Paulus katakan, penindasankah? Nomor 1, ada berapa sih coba kita hitung yang bisa memisahkan dari kasih Kristus? Apa sih? Tidak ada loh saudara ya. Termasuk ini, penindasankah? 1, kedua, kesesakan. Ketiga, penganiayaan. Keempat, kelaparan. Yang kelima mana? Ketelanjangan. Yang keenam, bahaya. Ketujuh, pedang. Ada 7 ternyata. Saya sebut begini, 7 situasional yang sangat bahaya. 7 situasional yang sangat genting. Yang sangat bahayanya sangat besar. Sangat menakutkan. Ada 7, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang atau peperangan. Pedang bahaya ini termasuk maut, kematian. Saya pikir semua pencobaan, semua masalah, kesesakan, penindasan dihadapi manusia ada pada 7 situasional yang sangat menakutkan ini. Saya tidak tahu, adakah di antara saudara menghadapi kesesakan seperti dikatakan dalam Roma 8:35.
Tapi Alkitab tegas bilang sama kita gini, apa sih yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan? Apakah kesesakan? Apakah penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Alkitab katakan tidak ada. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kuasanya kasih Kristus. Ya, apa sih yang bisa membuat Tuhan itu jauh dari kita? Apa yang membuat tangan Tuhan gak bisa menembus menolong kita? Apa sih saya mau bilang sama saudara yang membuat kasihnya Tuhan itu sulit menembus menolong kita? Tidak ada. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kasih Tuhan untuk turun tangan menolong setiap kita. Mau penindasan, mau kesesakan, mau penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, sampai gak punya baju, sampai bahaya maut yang berbahaya, sampai pedang mengancam kita. Alkitab katakan tidak ada yang bisa menjauhkan kita, memisahkan kita. Kasih Tuhan sulit untuk menembus, menolong setiap kita. Percaya begini, kasih Tuhan sanggup membela kita. Kasih Tuhan sanggup memulihkan kita. Kasih Tuhan sanggup membuka jalan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Kasih Tuhan, makanya bahkan ayat 37 itu dikunci dengan kata-kata yang powerful oleh Rasul Paulus. Setelah ini berkata gini, tidak ada yang bisa memisahkan dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa bikin sulit untuk kasih Tuhan menembus apapun masalah kita. Lalu dikunci dengan ayat 37 dari Roma pasal 8. Boleh kita sama-sama baca sekali lagi nih ayat ini, Roma 8 ayat 37. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Alkitab jelas katakan kita nggak kalah, kita menang. Nah pertanyaannya, di mana letak saudara ya atau kunci rahasia kita menjadi orang-orang yang menang atau lebih daripada pemenang? Sambil saya ngomong, sambil coba ada cerna, tangkap dan renungkan. Di mana sih letaknya, rahasianya, kuncinya yang menjadikan Anda dan saya menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita ketemu rahasianya, kuncinya. Kalimat berikutnya dikatakan begini, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini rahasia letak kunci kemenangan orang percaya yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebesar apapun bahayanya, ancamannya pedang, kesesakan, ketelanjangan, kelaparan, penindasan, aniaya. Kita bukan kalah, tapi kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Selalu menang. Rahasia letaknya di mana? Oleh Dia. Oleh Dia, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Itu rahasia kemenangan kita. Jadi saya berharap Anda bisa menemukan ini pagi ini. Ya, jangan mau ditipu sama setan. Senjata setan itu selalu bikin ragu sama kita. Ya, seringkali orang Kristen termasuk kita, saudara ya, ketika kita hadapi masalah, menghadapi yang namanya aniaya, kesesakan, kita berdoa minta tolong sama Tuhan. Kadangkala Tuhan gak langsung tolong kita. Kita merasa gini, kok gak dijawab-jawab ya doa saya. Kok orang lain sudah ditolong, kok saya belum ditolong. Nah apalagi ketika saudara mulai melihat orang lain, membandingkan orang lain. Seperti saya bilang kemarin, itu baru Kristen belum setahun. Masih berapa bulan jadi orang Kristen, kok sudah ditolong. Setan seringkali mulai bombardir kita. Setan seringkali mulai membisikkan, memasukkan kata-kata kebohongannya. Setan mulai masukkan di hati kita, di pikiran kita katakan, tuh lihat, itu orang Kristen masih baru. Ya, belum setahun, baru berapa bulan percaya Tuhan. Tuh lihat dia ditolong sama Tuhan. Itu orang Kristen masih baru, hidupnya diberkati Tuhan. Tapi lihat kamu gak ditolong Tuhan. Sebab kamu banyak dosanya. Dosamu dulu belum diampuni. Kamu maaf kata jahat, kamu keji, kamu brengsek, kamu begini segala macam. Setan mulai bombardir kita dengan kata-kata tipuannya, kata-kata kebohongannya. Untuk apa? Supaya
kita meragukan bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu kan senjata utamanya setan. Saudara harus ngerti ini. Itu senjata pamungkasnya setan, senjata utama setan dari zaman dulu Adam Hawa sampai hari ini. Senjata utamanya apa? Meragukan bahwa Tuhan itu cinta sama kita. Dia mau bikin ragu bahwa Allah itu mengasihi kita. Sebab ketika kita mulai meragukan kasih Tuhan kepada kita, setan akan mengambil alih dan akan hancurkan hidup kekristenan kita. Kapan kita hancur? Karena di mana kita meragukan kasih Tuhan, disitulah letaknya kekalahan setiap kita. Tapi ketika kita percaya Tuhan mengasihi kita, di situ kunci kemenangan kita. Jadi saudara, dengar baik. Titik kekristenan kita, ya, startnya itu dimulai dari bahwa Tuhan mengasihi kita. Perhatikan Roma 8 ayat 37 yang barusan kita baca. Yang menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang adalah ini kan. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Inilah tak kemenangan kita. Makanya kalau saya boleh ngomong sama saudara, yang kita harus perbesar itu di sini iman kita. Yang harus kita berbesar kepercayaan kita adalah begini. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Sebab titik kekristenan kita itu awalnya adalah Tuhan mengasihi kita. Jadi kekristenan kita itu dimulainya di sini. Jadi kalau Anda pagi ini bertanya kepada saya, saat kapan atau istilah bahasa Indonesia, bila mana Tuhan itu menolong kita? Kapan sih Tuhan tolong kita? Ya ketika kita menghadapi Roma 8 ayat 35 tadi. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Aniaya? Atau apa? Kelaparan, ya, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ada 7 situasional yang sangat menakutkan. Dan itu dihadapi manusia. Kapan sih Tuhan menyatakan kasihnya pada kita? Kapan Tuhan bela kita? Orang mungkin gak bisa tolong kita. Tapi kasih Tuhan kepada kita, ingat, titik pertolongan Tuhan, kemenangan kita, bahwa kita ngerti Tuhan mengasihi saya. Dan kapan kasihnya diberikan pada kita? Begitu luar biasa, menolong kita, membela kita. Ketika kita mengalami Roma 8 ayat 35. 7 macam situasi tadi. Tapi Alkitab katakan, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada situasi apapun yang membuat sulit kasih Tuhan. Gak bisa menerobos menolong kita. Gak ada saudara. Saya pernah cerita sama jemaat di Jombang. Tentang sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh teman saya kepada saya. Tentang mamanya, ibunya. Saudara mungkin pernah dengar seorang hamba Tuhan, saya sebut saja namanya. Karena cerita ini menginspirasi saya pikir. Bahwa kasih Tuhan luar biasa. Ada saya punya teman pendeta namanya pendeta Apin Militea. Dia itu punya ibu. Ibu ini punya 11 anak kemudian. Tapi tadinya mandul sampai 5 tahun gak punya anak. Karena memang divonis mandul, bukan dokter yang memvonis, tapi keluarganya, mertuanya gitu. Jadi ada seorang ibu, seorang wanita menikah dengan seorang pria. Ketika menikah singkat kata bulan pertama menikah, biasalah orang menikah di bulan awal pengen punya anak kan, sorry, tes kehamilan. Tapi ternyata negatif. Ya. Lalu tes bulan kedua negatif, bulan ketiga tes lagi negatif. Tapi masih sukacita. Sampai bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10. Oh capek juga ngomongnya saudara ya. Bulan 11, 12, hampir 1 tahun. Tes kehamilan tiap bulan negatif. Gak ada tanda-tanda kehamilan. Tapi masih punya harapan. Barangkali nanti tahun kedua bisa punya anak, hamil istri. Tapi ternyata masuk tahun kedua, bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-12. Gak ada tanda-tanda hamil. Tes kehamilan setiap bulan negatif. Udah ngebet nih punya anak saudara. Ibu ini. Sampai masuk tahun ketiga. Negatif. Masuk tahun keempat. Sampai masuk tahun kelima. 5 tahun menikah. Ternyata gak ada tanda-tanda hamil. Selalu tes hasilnya negatif. Apa yang terjadi? Ya mulai khawatir suami istri ini, ibu sama si bapak ini saudara ya. Apa yang terjadi? Keluarga mulai gak enak. Situasi mulai berubah. Aniaya,
tindasan, tekanan mulai datang. Sebab si ibunya dan papanya Pendeta Apin Meletia tinggal di rumah mertua, Pondok Mertua Indah, satu rumah. Anda tahu mulai terjadi aniaya. Si ibu ini saudara ya mulai diperlakukan gak adil. Sejak 5 tahun bahkan dikatakan ini, lu mandul, kamu gak punya anak karena kamu mandul. Perempuan mandul, perempuan sial kamu. Dan sejak itu ibunya mengatakan mulai sekarang ya kamu ngepelin rumah semua dari atas sampai bawah. Kamu cuci baju kami semuanya. Dia gak bantah. Apalagi ya, kamu masak pagi siang malam, kamu masak untuk keperluan kami. Dia mulai ngalami yang gak enak. Tadinya enggak, sekarang semua dikerjakan. Berat bebannya. Dan ketika dia diperlakukan begitu sama keluarganya yang di rumah itu, termasuk mama mertuanya jadi benci sama dia. Suaminya nggak belain dia. Ini belajar dari cerita ini ya. Suami mesti belain dong istri gitu ya. Dia malah lari dari masalah. Bingung menempatkan posisi antara mamanya sama istrinya. Mau belain istri nanti mamanya marah. Ya, mau belain mamanya istrinya nanti marah. Bingung dia, lari dari masalah, nggak kasih solusi. Dia jarang pulang, seminggu sekali pulang, 2 minggu kadang pulang. Bahkan 1 bulan kadang dia baru pulang. Ngapain? Mabok-mabokan, judi, rusak hidupnya karena masalah keluarga. Gak ada yang bela saudara ya. Tapi tahukah Anda, satu kali kasihan ini si ibu. Ketika dia masak saudara ya di dapur, ya lagi ngulek sambal, itu ibu mertua masuk ke dapur. Istilahnya apa ya, orang Jawa itu begitu lagi sebel dicobek itu saudara ya. Itu diambil sama tangan ibunya, diraupin orang Jawa katakan. Di wajahnya ibu ini yang gak hamil-hamil ini. Diteplokin di wajahnya, diteplokin di kedua matanya. Orang kepuncratan lombok saja sedikit atau kuah yang pedas, mata kita udah sakit. Kita cuci mungkin 1 hari masih panas. Ini diteplok 2 mata dengan sambal yang pedas mungkin saudara ya. Itu mungkin hampir 2 minggu, 3 minggu bengkak itu mata dibawa ke dokter. Gak bisa melek itu mata saudara ya. Panas, perih saudara ya. Saudara bayangkan diperlakukan sampai aniaya seperti itu oleh keluarganya. Gara-gara apa? Divonis kamu mandul, gak bisa punya anak. Gara-gara menikah 5 tahun gak punya anak. Sedih keluarga. Apa yang terjadi saudara dalam peristiwa itu? Gak ada yang bela dia. Tapi tahukah saudara, begitu masuk tahun ke-6 saudara ya, dia punya anak loh. Tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9 punya anak, tahun ke-10 punya anak, tahun ke-11 punya anak, ke-12, ke-13, ke-14, sampai 15, 16, hitung sendiri, 11 anaknya. Kayak tim sepak bola, 11 anaknya. Dan teman saya, Pendeta Apin Meletia itu anak yang ke-11, anak yang terakhir. Anda lihat, suami gak bela, ibu mertua gak bela, semua adik kakak di rumah itu gak ada yang bela. Tapi lihat, Tuhan yang bela dia. Karena kasihnya kepada kita. Saya mau bilang sama saudara, kunci kemenangan kita adalah oleh Dia yang mengasihi kita. Ketika kita meragukan kasih Tuhan, di situ setan ambil alih, di situ setan hancurkan kita. Makanya saudara ya, kalau saudara baca coba lihat ayat ini, 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Sama-sama kita baca, ini kunci kemenangan setiap kita. Sama-sama kita baca 1 Yohanes 4 ayat 10, 2 dan 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perhatikan baik-baik, kita sering mendengar istilah orang berkata, saya mengasihi engkau Tuhan, itu baik. Tapi tahukah saudara, saya suka ajarkan ayat ini sama saudara. Kita bisa mengasihi Tuhan. Kita bisa berkata, I love you Lord, aku cinta kepadamu. Tapi tahukah saudara, kita bisa mengasihi Tuhan. Itu ternyata Alkitab katakan, karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Saya suka ajarkan, kita kayak cermin saja, hanya bisa memantulkan kasih. Tapi kalau kasih gak diberikan kepada kita gak bisa mengasihi Tuhan. Dan ternyata Roma 8 ayat 37 katakan pada kita, kasih Tuhan kepada kita itulah yang menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Anda bukan kalah, makanya jangan pernah meragukan kasihnya Tuhan. Maafkan kalau saya katakan, saya koreksi. Kalau Anda hari ini karena perkataan iblis, karena masalahmu, kenapa sih orang kalah dengan masalahnya? Kenapa orang kalah dengan ujian di hidupnya? Kenapa orang kalah dengan pencobaan-pencobaan yang berat? Saya ingatkan dari awal,
kemenangan kita dalam hidup ini bukan karena besarnya masalah, kecilnya masalah. Kemenangan kita ditentukan oleh besarnya kasih Tuhan diberikan kepada kita. Kasih itu memberikan kemenangan. Nah, kalau hari ini saudara meragukan kasih Tuhan kepada saudara, saya mau bilang begini sama saudara, ragukanlah keraguanmu itu. Jangan percaya kalau bahwa Tuhan gak mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Itu senjatanya setan. Saya kasih contoh saja yang terakhir saja buat saudara. Lihat Matius 3 ayat 16 sampai 17. Coba kita baca sebentar ayat ini ya. Dengan waktu yang cepat saya buru. Sesudah dibaptis Yesus keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya laku berkenan. Ini anak yang kukasihi. Saya tanya sama saudara, Yesus sudah buat apa? Belum buat apa-apa. Apakah sudah sembuhkan orang sakit? Belum. Sudah mati di kayu salib? Belum apa-apa. Tapi sorga mendeklarasikan, ini suara Bapa memproklamasikan kepada dunia ini berkata, ini loh anak yang kukasihi. Padahal belum buat apa-apa. Tapi memang sebelum kita mengasihi Tuhan, Bapa mengasihi kita. Lihat ayat ini, Matius 4 ayat 1 sampai 3. Saya baca dengan cepat ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Sama-sama kita baca 3 ayat terakhir buat kita. 2, 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti. Nanti kalau sudah baca ayat yang keempat, Yesus berkata begini, manusia hidup itu bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari makanan saja. Tapi manusia hidup itu dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa sih yang mau saya sampaikan sama saudara pagi ini? Iblis berkata begini, ketika Yesus lapar, butuh makan. Lapar itu orang butuh makan kan. Iblis berkata begini, senjatanya dia utama gini, jika engkau anak Allah. Garis bawah ini, jika engkau anak Allah. Ada satu kalimat yang tidak dicantumkan sama iblis yang dikatakan oleh bapaknya. Anak yang kukasihi, kukasihinya dihilangkan. Kukasihinya gak dicantumkan. Coba sengaja dia mau bikin ragu sama Yesus. Kamu ini apa betul anak Allah? Bapakmu kayaknya gak mengasihi kamu, makanya kelaparan di sini. Lihat, kukasihi gak dicantumkan, ingin bikin ragu. Selalu itu sampai hari ini pun sama. Tapi saya mau ingatkan bagian terakhir. Kalau hari ini karena masalahmu, tantanganmu, aniaya kesesakan, engkau meragukan kasih Tuhan dalam hidupmu. Ragukanlah keraguanmu itu. Tapi percaya, pesan terakhir saya mau bilang sama saudara. Yang harus kita perbesar hari ini adalah iman dan percaya kita begini. Tuhan itu mengasihi kita. Karena ternyata kalau kita sadar, kita nggak gagal paham bahwa Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan itu akan menjadi sumber kemenangan dalam hidup kita. Karena Yesus tahu Bapa mengasihi dia, keluar dari baptisan air. Dia nggak ada takutnya, jalan dengan gagah. Gak takut dengan pencobaan, gak takut sama setan. Karena dia tahu Bapaknya kasih sempurna ada sama dia. Hari ini pun sama, saya bilang sama saudara. Kasih Tuhan kepada kita sempurna, full sama kita. Dan kasih Tuhan itulah yang menjadikan kita bukan orang yang kalah. Menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kamu pemenang, menang bersama dengan kuasa Tuhan.